Kejadian kali ini dialamin tahun 2015 sama satu cowok, kita sebut aja namanya Alan. Alan. Iya. Oke. Alan ini kerja di satu gedung di pusat bisnis Jakarta. SCBD maksud lo? Iya. Oke. Si Alan ini kerja Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 6 sore. Cuma kalau lagi lembur beda cerita. Kadang bisa sampai jam 10 atau bahkan jam 12 juga pernah. Jadi setiap ke kantor, Alan ini selalu bawa mobil. Di hari Senin, Alan berangkat ke kantor dan sampai kantor jam 8 pagi. Karena Alan ini posisinya personal assistant bosnya, jadi dia harus sampai kantor 1 jam sebelum bosnya datang. Soalnya Moebi, dia kan kerjanya di gedung, dan perusahaan Alan ini tuh di lantai 9. Jadi setiap pagi dia antri naik lift dan itu tuh suka makan waktu. Pas Alan udah mulai kerja, bosnya namanya Pak Romo ngabarin ke Alan, katanya Pak Romo ini sakit dan gak bisa ke kantor selama seminggu ke depan. Jadinya kerjaan-kerjaan Pak Romo semuanya dihandle sama Alan untuk seminggu ke depan. Di situ Alan lumayan bete, moodnya langsung gak bagus karena otomatis dia harus lembur kan. Tiba-tiba udah jam 6 sore, teman-temannya Alan udah nutup laptop dan siap-siap mau pulang. Tapi Alan masih sibuk sama kerjaan-kerjaannya dia. Pas dia lihat jam di dinding, ternyata udah jam 8 malam. Lumayan kaget dong dia. Alan langsung beres-beres, dia mau cepet-cepet pulang biar besok gak kesiangan. Terus tiba-tiba Alan ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia dari pojok kanan ruangannya di tempat fotokopi. Jadi kantornya Alan itu Moebi, dalam satu lantai isinya ada banyak divisi tanpa bilik. Jadi Alan tuh bisa ngeliat satu ruangan penuh. Itu tadi dia ngerasa diliatinnya kan pakai ekor matanya dia. Pas Alan nengok ngeliat ke arah mesin fotokopi, nggak ada siapa-siapa. Beberapa menit kemudian ada suara mesin fotokopi nyala dan kayak lagi ngefotokopi kertas. Di situ Alan pucat banget, ketakutan, mau gerak juga udah takut banget. Tiba-tiba ada suara perempuan kayak ngedegung gitu. Ya Allah. Karena Alan udah gak kuat lagi, dia lari ke lift. Dia mencet-mencetin lift gak berhenti. Terus pas liftnya kebuka, dia masuk liftnya. Pas Alan ngelangkah 1 kaki untuk masuk ke lift, dia lihat ke bawah. Ternyata ada 1 kaki ikutan ngelangkah masuk ke lift. Kakinya ada bercak darah dan jarinya cuma ada 4 aja. Kalian berdua pasti pernah ngerasain LDKS kan pas waktu sekolah? Gue juga ada satu cerita kejadian horor pas LDKS di Buperta Cibubur. Jadi ada satu perempuan namanya Dian. Dian ini tuh lagi ikut LDKS dari sekolahnya. Nah sehabis maghrib, si Dian ini tuh ada di dalam tenda. Jadi karena dia ngerasa gak enak badan, dia mutusin buat nugas di dalam tenda sendirian. Terus pas dia lagi nugas, si Dian nih ngerasa kayaknya pembalutnya dia nih bocor. Dan pas dicek bener aja pembalutnya bocor. Nah karena malu, dia akhirnya ngeganti pembalutnya di dalam tenda Moebi. Habis ganti pembalut, dia keluar tendanya tuh, ngebuang pembalutnya di deket semak-semak deket tendanya dia. Udah tuh, singkat cerita, malamnya nih pas semua orang udah tidur, si Dian kebangun karena dia tuh ngedenger ada suara orang dari luar tendanya dia. Di situ tuh dia mikir, oh mungkin ini kakak-kakak pembina LDKS gue. Tapi pas dia dengerin lagi suaranya, ternyata itu tuh suara nenek-nenek ngomong pakai bahasa Jawa. Akhirnya dia penasaran kan tuh. Dia ngintip lah dari sela-sela tendanya dia itu. Dan pas dia lihat, ternyata di depan tendanya dia ada nenek-nenek bongkok, rambutnya tuh putih panjang. Dan pas si Dian merhatiin lagi, matanya neneknya ini tuh bolong, Bi. Abis ngeliat itu si Dian bener-bener panik banget. Dia langsung masuk ke tendanya dia, terus dia langsung tidur. Dan dia meremin matanya tuh. Tapi pas dia meremin matanya, dia tuh ngedenger ada suara barang dilempar ke tendanya dia. Nah karena dia ngedenger itu, dia akhirnya ngintip lagi nih keluar. Pas dia ngeliat keluar, ternyata barang yang dilempar ke tendanya itu tuh pembalut yang tadi dia buang itu, Moebi. Anjir, jadi kayak dibalikin gitu ya? Iya. Dan pas dia lihat keluar itu, nenek-nenek yang tadi tuh masih ada. Dan posisinya si nenek itu tuh sambil nunjuk Dian pakai jarinya, terus marah-marah pakai bahasa Jawa. Wah, gila. Serem banget.